Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita di segmen akhir dari episode untuk hari ini dan saya masih berbincang dengan epidemiolog UNR, Pak Windu Purnomo di Zoom call ini dan kita masih membahas varian baru dan juga bagaimana terkait Ramadan dan Idul Fitri. Lalu Pak, kita menyambung tadi di pembicaraan kita bahwa kekhawatiran itu ada ketika kita melihat kerumunan yang tak terkontrol dan juga bagaimana PCR tadi menurun, tracing kita juga memang masih di bawah rata-rata target WHO dan vaksinasi yang masih berjalan. Lalu Pak, dengan banyaknya peraturan pemerintah jelang Idul Fitri dilarang mudik dan juga ya tadi untuk penyekatan juga jalur-jalur juga sudah dilakukan. Apa yang bisa pemerintah lakukan untuk saat ini ketika ya kerumunan sudah nampak lalu peraturan dikeluarkan. Ada hal lain atau Pak Windu yang bisa kita lakukan? Jadi begini, ini kan mumpung PPKM Mikro Betul, masih berjalan. Ya, masih dilakukan. Nah, jadi kan kata kuncinya ini kan begini, kalau orang masih melewati jalan tikus pulang ya, dan memang kita lihat aja sebelum tanggal 6 hari ini itu kan kasus perjalanan mudik kan luar biasa, ya luar biasa kita lihat aja di banyak media, ya. Sekarang kuncinya ada di masyarakat di tingkat bawah, yaitu di tingkat RT, RW, kelurahan, desa. Ini yang pegang kunci, ya. Karena sudah terlanjur mereka pulang. Bagaimana PPKM Mikro ini betul-betul bukan cuma nama, ya. Jadi jangan seperti sebelum-sebelumnya mungkin lebih banyak papan nama saja, tapi betul-betul mereka bekerja. Jadi di tingkat bawah, ya, jadi pemerintah daerah harus dibantu oleh betul-betul di tingkat bawah ini RT RW. Kalau ada mereka yang datang, ya, karena ini mereka ini menjadi sumber penularan di daerah tujuan ini, ya, mereka yang berbondong-bondong pulang ini. Nah, di tingkat RT RW itu maupun desa dan kelurahan harus mampu ya menangkal ini. Jadi apa? Kalau ada datang orang yang datang, ya meskipun itu adalah memang sebetulnya asli dari warga di daerah yang didatangi itu, tetapi tetap bahwa prinsip mereka yang datang yang mungkin bisa saja membawa virus, ya itu harus di karantina, ya harus di karantina. Di karantina yang lokasinya ditetapkan oleh pemerintah daerah, langsung dilaporkan supaya minimal mereka di karantina tidak langsung bertemu dengan keluarga. Nah sekarang mampu enggak ini dilakukan? Jadi kalau itu mampu dilakukan, bagus banget. Ya jadi artinya, oke lah mereka sudah kadung bocor, tetapi di pangkal di daerah tujuan, yaitu di RT RW di mana PPKM Mikro itu memang tujuannya ya agar partisipasi masyarakat di tingkat bawah itu memang jalan gitu. Itu Mas Juno. Baik, jadi PPKM Mikro ini bisa kita jadikan senjata seperti itu Pak ya, asal dengan maksimal tadi bahwa ada ketegasan dari Pemda-Pemda setempat, RT RW setempat bahwa tadi siapapun yang datang, yang nggak pandang bulu ya Pak ya, harus dikarantina dulu. Biar mereka juga punya konsekuensi, berani mudik ya sudah, konsekuensinya dikarantina. Idealnya berapa hari Pak? 2 minggu atau? Nah, sebetulnya gini, kalau bicara ideal ya, tentu seharusnya karantina itu harus sesuai dengan masa inkubasi dari virus SARS-CoV-2 ya, penyebab COVID-19 itu berapa? Antara 10 sampai 14 hari. Ya. Itu seharusnya. Tetapi kan kemampuan daerah belum tentu mampu. Apalagi gini ya, itu juga, jadi kan kemampuan menyediakan tempatnya itu ya. Kalau biayanya harus dibiayai oleh para pemudik, harus. Ya tanggung sendiri dong Pak. Pada pemerintah daerah. Betul. Karena mereka kan yang pulang kan mereka. Jangan sampai kemudian membebani pemerintah daerah. Tetapi tempat karantina ini yang saya tidak yakin bahwa semua daerah mampu menyediakan, ya. Nah, itu keterbatasan itu yang kadang-kadang menyebabkan tidak bisa, mereka bisa 10 hari sampai 14 hari, kadang-kadang 5 hari dan seterusnya. Ya, tetapi tetap ya, jangan para pemudik itu langsung pulang ke rumah. Nah, itu yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan di daerah tujuan. Dan itu yang nanti akan membengkakkan kasus di daerah-daerah tujuan seperti di Jawa Timur maupun Jawa Tengah yang sebagian besar
naik masuk ke sana gitu. Oke. Itu Jadi Mas. ada konsekuensi seperti itu ya, kalau berani mudik ya biaya karantina tanggung sendiri ya dan harus mau dikarantina tadi walaupun cuma 5 Betul, hari seperti itu ya Pak ya. betul. Dan ini kebijakan RT RW setempat bagaimana tadi kalau bicara menyediakan tempat. Tapi kalau saya lihat di beberapa daerah dan memang ya beberapa berita yang saya bacakan di sini bahwa memang beberapa RT RW ini menyediakan lucu-lucu Pak, tempatnya ada rumah angker, ada rumah ya pokoknya rumah bekas lah, rumah yang agak seram seperti itu. Ya saya sih ngelihatnya ya nggak apa-apa kan, untuk siapapun yang Ya nggak berani apa-apa, mudik ya terima nggak terima apa-apa. konsekuensinya. Iya. Oke, Pak Asal Windu. betul-betul eh, dimonitor ya, jangan iya, sampai mereka nanti di karantina aja ternyata keluar oke. jalan-jalan, nah, ya percuma. Jadi Mhm. betul-betul diawasi. Baik, Pak, kalau kita lihat Oke. lagi ya, kalau tadi kan kebijakan bagaimana PPKM Mikro dan juga mudik seperti itu. Kalau keran dari luar negeri ke Indonesia, beberapa kan memang masih ditutup, khusus untuk India bahkan tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi kita tahu beberapa penerbangan internasional masih masuk ke tanah air dan tadi ada kebijakan siapapun yang tiba harus karantina. Karena beberapa teman saya juga dari luar nyampe Jakarta bandara langsung digiring ke hotel untuk karantina beberapa hari. Kalau tidak salah 5 minimal ya, seperti itu. Nah, Anda melihat um, kebijakan untuk warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tiba di tanah air dari luar negeri? Nah, sebetulnya gini ya, Hmm, kalau yang di dalam negeri ya, baik. lintas provinsi lintas ini, oke lah, kalau 5 hari mungkin Mhm, masih bisa diterima. mhm. Tetapi kalau dari perjalanan Luar perjalanan negeri? internasional ya dari luar negeri, kita tidak boleh sesungguhnya hanya 5 hari, nggak boleh. Kalau kita ke luar negeri saat-saat ini, pasti kita ketika tiba misalnya katakanlah ke Singapura misalnya ya, kalau kita nekat ke sana, minimal karantina itu 14 hari. Tidak ada karantina di bawah 14 hari. Jadi Oke. seharusnya semua pejalan internasional, apakah itu warga negara kita sendiri, ataukah apalagi warga negara asing, ya kita tidak pernah tahu mereka membawa apa pulang ke sini, ya karena sekali lagi varian baru ini kadang-kadang kita tidak bisa tebak karakteristiknya seperti apa, karena katanya ada varian yang juga lebih sulit dideteksi oleh PCR test misalnya. Mhm. Jadi tidak peduli mereka datang dalam keadaan ketika dites pulang dalam keadaan status positif atau negatif, harus sebetulnya minimal 14 hari. Dan Oke. itu harus ditanggung oleh pejalan tersebut. Mhm, Nah, sekarang yang jadi masalah adalah migran internasional, migran Indonesia, mhm. pekerja migran Indonesia yang Jadi berbondong-bondong pulang. betul, Pak, dengan kata Itu lain yang bahwa agak, karantina dari luar negeri yang sekarang banyak dijalani orang ketika tiba di tanah air 5 hari tidak cukup ya Pak, tidak cukup. bukan Ya, anjuran ya Pak ya. ya, Harusnya dikoreksi bahwa harus lebih dari itu. Minimal berapa Pak? ya 14 hari. Empat Minimal. belas. Itu 14 hari. Ya, itu sudah iya, let's say hitungan yang pas ya, 14 hari, tidak bisa ya, dikurangi. itu adalah masa inkubasi virus Hmm, SARS-CoV-2. oke. Tidak cukup 5 hari gitu. Oke, Ya, jadi baik. harus 14 hari. Itu pun kalau dia, Hmm, misalnya dia positif ya, mhm, dan ketika dites, ketika akan selesai 14 hari dites mhm. lagi, masih positif ya tetap dia isolasi, namanya bukan karantina lagi kan. Itu Baik. isolasi yang harus diperpanjang. Iya. Semoga Tetap. kebijakan ini Nah, dirubah karena sampai saat ini saya tahu beberapa orang dari luar negeri walaupun karantina di hotel ya setelah dari Suta, Soekarno-Hatta cuma 5 hari Pak. Tapi ya hanya tadi 5 hari. ah, Nah, tapi itu kita sama sekali mhm, sebetulnya sangat permisif baik, dan itu bisa kebobolan kita kalau baik. karantina hanya kurang dari masa inkubasi itu. Ya, baik Pak Windu, terima kasih atas waktunya. Yes, Perbincangan di 2 segmen ini sehat-sehat. Minggu depan kita Idul sama-sama Fitri Mas. ya. Semoga Yes. ibadahnya lancar. Mohon maaf lahir batin Pak Windu. Selamat Lebaran. Salam kangen untuk Surabaya. G, Mas. Terima kasih. Kangen juga, G. Terima kasih. Baik, demikianlah Indonesia Bicara malam ini bersama saya Arjuno Syaputra dan tadi kita bahas semoga kita sama-sama tetap mematuhi 3M dan tentunya merayakan Idul Fitri ataupun Ramadan ini dengan sederhana karena esensinya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan ibadah yang kita jalani bukan dengan bermewah-mewah ataupun dengan barang-barang baru. Saya Arjuno Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.